Hai teman-teman muda, apa kabar kamu pada hari ini? Aku doain semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Feni Veronica, ingin sedikit membagikan firman Tuhan terkait hukum yang terutama. Nah ini, kita sebagai seorang Kristiani harusnya sih sudah tahu ya tentang hukum ini. Yakni ada pada Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Wow, hati, jiwa, akal, dan budi. Ini satu kesatuan yang harus utuh ya untuk mengasihi Tuhan kita. Oke, kalau mungkin hanya salah satu aja, misalnya kita cuma lewat hati ya, itu yang keluar biasanya cuma sekedar kata-kata manis tuh teman-teman. Atau mungkin lewat akal ya, biasanya kita cuma memikirkan teori-teori suci atau mungkin konsep pemikiran teologis belaka. Nah rasanya sih memang kurang adil ya teman-teman kalau misalnya kita cuma mengasihi Tuhan lewat satu bagian aja gitu kan. Dan sebagai seorang yang dewasa, kita juga harus bijaksana dong untuk mengasihi Tuhan atau untuk melakukan sesuatu nggak cuma lewat baper-baper aja. Jadi kita juga memiliki ilmu pengetahuan tentang Tuhan itu sendiri. Ya walaupun rasanya sih memang sulit ya untuk mengasihi Tuhan lewat hati, jiwa, akal, dan budi. Itu butuh proses yang lumayan panjang ya teman-teman, apalagi untuk kita yang mungkin merasa nggak layak gitu kan, aduh gue jadi seorang yang rohani gitu kan kayaknya aduh kebanyakan dosa deh, nggak mungkin gitu, kayak merasa nggak mungkin Tuhan, aku udah terlalu jauh dari Tuhan gitu. No teman-teman, kita nggak boleh sombong, jangan biarin dosa-dosa kita itu lebih besar daripada kasih Tuhan itu sendiri. Bahkan di Alkitab juga tertulis lebih banyak kata-kata jangan takut dibanding jangan berdosa. Jadi teman-teman, yuk kita buka hati kita buka jiwa kita, akal dan budi kita untuk lebih mengenal Tuhan. Anyway, di masa pandemi ini pasti semua orang merasa banyak kesulitan ya, termasuk saya sendiri. Saya kehilangan keluarga, kehilangan orang tua saya, kehilangan banyak pekerjaan saya, kehilangan mantan pacar saya yang saya sudah harusnya menikah di tahun lalu begitu ya. Itu membuat saya mengalami banyak depresi di masa pandemi ini. Saya secara jujur bilang, saya akhirnya sempat ke psikolog. Saya merasa tidak bisa menguasai diri saya. Lalu saya semakin mengenal diri saya, karena kan mengenal diri sama dengan mengenal Tuhan ya teman-teman. Saya pengen tahu apa yang sebenarnya diri saya mau. Lalu setelah itu saya mencoba bilang ke psikolog bahwa saya tidak ingin menjadi seorang yang tidak bertuhan begitu, karena saya merasa di saat saya berdoa saya sakit sekali gitu. Maksudnya seperti tertusuk jarum, saya merasa saya sakit hati begitu sama Tuhan. Saya merasa gak terima dengan keadaan ini. Lalu saya setelah itu melakukan sakramen tobat, dan Romo bilang bahwa semakin tinggi pohon semakin banyak angin yang menerpa. Begitu juga dengan iman kita. Dan itu saya mengalami struggle yang lumayan dahsyat pada saat itu. Saya harus benar-benar melangkah pelan-pelan untuk mencari Tuhan di mana gitu kan. Setelah itu saya kembali ke dalam diri saya mencoba mengerti dan mencoba mengibaratkan seperti anjing hitam dan anjing putih ya. Mungkin selama ini saya terus memberi makan anjing hitam ini dengan keegoisan saya, dengan kemelekatan saya yang susah saya lepaskan untuk lebih dekat dengan Tuhan, sehingga si anjing hitam lebih menguasai diri saya. Sehingga saya sekarang mencoba untuk lebih sering memberi makan si anjing putih, yakni yang saya ibaratkan dengan Roh Kudus, sehingga di saat saya sedang emosi, di saat saya sedang panik, si anjing putih bisa menguasai hidup saya, begitu ya teman-teman. Jadi
memang sudah saatnya kita lebih berpegangan dengan Tuhan, dan ingat, He is the way. Jadi jangan hanya mengejar berkatnya, jangan hanya mengejar janjinya. Ya anggaplah kesuksesan ataupun hal-hal yang lainnya itu sebagai atribut. Kita kembali lagi untuk mengasihi Tuhan, untuk selalu berpegangan oleh Tuhan, karena kita ini bukan hanya sekedar hambanya atau budak, yakni kita adalah benar-benar anak Allah. Jadi kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan kita adalah ahli waris dalam cinta kasih-Nya. Oke teman-teman, berkaitan dengan itu, ini saya pengen membahas hukum yang selanjutnya, hukum kedua, yakni sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, bisa kita kaitkan bahwa ini adalah relasi vertikal dan juga horizontal ya teman-teman. Hukum yang pertama itu kan yang mencakup hubungan kita dengan Tuhan Allah. Sedangkan hukum yang kedua itu berhubungan dengan etika timbal balik begitu ya. Nah, sebagai orang yang sudah diangkat oleh Tuhan melalui rasa tidak layak atau kemelekatan yang kemarin, rasanya saya ikut khotbah ini saya merasa aduh, saya pengen membagikan gitu ya. Masa saya udah diangkat terus saya dengan sombongnya gitu, tidak juga ingin mengangkat teman-teman yang lain supaya kita sama-sama diangkat oleh Tuhan, dan juga kita mau merayakan kasih dari Tuhan itu sendiri bersama-sama. Well, saya mau cerita bahwa beberapa tahun lalu saya sempat memiliki mantan pacar yang malas ke gereja, teman-teman. Dan saya mencoba memberikan dia firman Tuhan gitu ya. Tetapi itu lebih kepada malah menghakimi. Dan saya seperti tidak memiliki kasih sih ya. Harusnya kan firman Tuhan itu ibarat batu untuk membangun gereja ya. Ini malah saya batunya untuk melempari dia. Dan saya tidak menjadi teladan atas kasih Tuhan itu sendiri, sehingga waktu itu saya juga sempat hubungannya ya menjadi kurang baik gitu ya dalam beberapa waktu lalu. Dan teman-teman, soal kasih itu sendiri, memang mungkin saya ibaratkan kasih itu seperti otot ya. Otot itu kan kita sudah ada sejak kita lahir gitu, bahkan dalam kandungan ya. Otot itu sudah ada, ibarat juga kasih sudah ada dari sejak kita lahir, tapi diawali dengan kasih dari orang tua kita sendiri. Kasih dari orang tua kita sendiri. Di awal kasih itu kan kita masih punya kasih yang anak-anak yang mungkin egois di dalam diri kita ya. Di saat kita lapar, di saat kita ngompol pasti cuma bisa oe. Dan itu kan yang masih kasih yang belum dewasa begitu ya, sehingga akhirnya seiring dengan waktu kita memiliki kasih dengan orang tua, dengan ibu yang sudah mungkin dengan ibu yang banyak memberikan waktu untuk kita, lalu kasih dengan teman-teman, kasih dengan lingkungan, sehingga kasih yang paling tertinggi adalah kasih untuk Tuhan itu sendiri. So memang kasih itu sudah seharusnya mendewasakan kita dan juga memenangkan kita, teman-teman. Buat yang merasa sudah dewasa, apalagi teman-teman muda, seharusnya kita tidak boleh egois dan jangan lupa membagikan kisah kasih kepada sesama kita. Dan di Matius juga tertulis, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Lagi-lagi aku mau ingetin ke teman-teman, kalau kita ini adalah anak Allah, ahli warisnya Allah, so jangan pernah lupa menjadi pewarta Tuhan, dan juga jangan cuma diberkati. Kita harus jadi berkat untuk orang lain, jangan cuma minta mukjizat ke Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi mukjizat bagi banyak orang. Dan kita itu kan sebenarnya adalah cerminan dari apa yang kita sembah ya. Kita menyembah Tuhan, so Tuhan itu penuh kasih, kita juga harus memiliki kasih kepada sesama. Tuhan berkati, bye.